Jadi dia tuh kayak berharap mereka tuh bisa meninggal bareng-bareng gitu loh. Halo semuanya, makasih buat Bip yang udah klik video ini. Di video kali ini, aku mau bahas tentang kasus brutal Michelle Carter yang menyuruh pacarnya sendiri, yaitu Conrad Roy, untuk mengakhiri hidupnya hanya melalui pesan atau disebut dengan texting suicide case. Kasus ini terjadi di parkiran Kmart, Massachusetts, tepatnya di negara Amerika. Nanti juga aku bakal ceritain tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi setelah si Conrad ini meninggal dunia. Jadi kalian nonton sampai akhir ya. So, let's find out. Conrad Henry Roy III yang akan kita sebut sebagai Conrad, lahir pada tanggal 12 September 1995, tepatnya di Massachusetts, Amerika. Dia lahir dari pasangan Lynn Conrad dengan Conrad Roy Jr. Conrad merupakan kakak dari dua adik perempuan bernama Camadine dan Morgan Roy. Conrad memiliki masa kecil yang normal seperti anak-anak pada umumnya. Pada tahun 2014 juga dia lulus dari sekolah menengah dengan IPK yang sangat tinggi, yaitu 3,88. Tapi dia memilih untuk bekerja bersama ayahnya, kakeknya, dan pamannya dalam bisnis bengkel kapal. Jadi mereka itu mengurusi kapal-kapal yang habis terkena kecelakaan, atau dia juga membetulkan kapal-kapal yang rusak. Dia lebih memilih untuk mengambil lisensi kaptennya di Northeast Maritime Institute yang diambil selama 3 bulan. Sampai akhirnya Conrad menginjak masa remajanya. Di situ dia mulai mengalami gangguan mental. Orang tuanya bercerai dan Conrad mulai merasa depresi. Ditambah lagi katanya dia sempat beberapa kali dipukul oleh ayahnya dan juga dilecehkan secara verbal oleh kakeknya. Hingga akhirnya pada tahun 2012 Conrad memutuskan untuk mengunjungi keluarganya sambil berlibur di Florida. Disitulah Carter dan Conrad bertemu. Akhirnya mereka merasa saling tertarik dan mereka mulai menukar pesan. Karena tempat tinggal mereka yang cukup jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan hubungan secara LDR. Mereka berpacaran selama 2 tahun, namun mereka hanya bertemu tidak lebih dari 5 kali. Ya kayak anak-anak pacaran zaman sekarang lah ya yang LDRan. Ternyata keduanya itu mengidap gangguan mental. Carter sudah mengalami gangguan mental berupa depresi dan eating disorder. Makanya dia kurus banget gitu tuh. Itu sejak umur 14 tahun. Dan si Conrad ini juga kan mengalami depresi dan dia juga mengalami social anxiety, yaitu dia tuh kayak panik gitu kalau misalnya dia ketemu sama orang. Pada tahun 2012 dia juga pernah melakukan percobaan bunuh diri. Jadi dia tuh nggak sekali jadi langsung gitu loh, Bib. Dia tuh diketahui sebelumnya tuh udah searching cara yang paling efektif dan paling cepat untuk bunuh diri gitu loh, Bib. Udah gitu dia juga pernah masuk ke rumah sakit dikarenakan dia tuh overdosis paracetamol. Ya paracetamol tuh yang kalian makan kalau demam, kalau kalian sakit ya kayak Panadol gitulah. Nah, dia itu overdosis dari Panadol itu. Setelah Carter tahu kalau dia tuh udah pernah melakukan percobaan bunuh diri, Carter tuh sempet nahan-nahan gitu. Tapi si Conrad ini tuh kayak maksa gitu loh, dia tuh pengen, tapi dia tuh takut. Akhirnya tahun 2014 tuh mungkin si Carternya juga mulai capek atau gimana, ya udahlah mendukung untuk si Conrad ini bunuh diri. Si Carter tuh nolongin Conrad buat nyari cara yang efektif untuk bunuh diri. Akhirnya mereka memutuskan untuk pakai racun gas karbon monoksida. Itu tuh berasal dari pompa air milik ayahnya. Dan si Conrad tuh waktu itu kayak masih ragu gitu. Dia pengen bunuh diri tapi dia takut. Tapi gak cuman itu doang. Waktu bulan Juni 2014 juga si Conrad tuh sempat ngajak Carter untuk bunuh diri secara Romeo and Juliet. Jadi dia tuh kayak berharap mereka tuh bisa meninggal bareng-bareng gitu loh. Aneh ya, masa kayak gitu? Dan si Conrad itu sempat ngupload video yang ceritain tentang dia tuh ngalamin depresi. Tapi di situ juga dia tuh berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tuh baik-baik saja. Tapi usaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia nggak apa-apa tuh nggak berjalan lancar. Akhirnya pada tanggal 13 Juli itu si Carter makin mendorong untuk si Conrad bunuh diri. Ini aku bacain ya potongan pesan beberapa jam sebelum si Conrad ini bunuh diri. Tolong jawab aku masih di pantai, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatirkan itu. Oh iya, maaf.
Kasih tahu aku ya kalau kamu udah pergi. Oke, aku siap. Sorry, tadi temanku nelfon. Dia mau pinjam sepeda karena sepedanya kempes. Keputusanku udah bulat, aku seneng ngedenger itu. Bagus, karena itu emang waktunya udah tepat, Beb. Kamu tahu itu. Saat kamu pulang dari pantai, kamu harus ngelakuinnya ya. Kamu siap, kamu udah memutuskan. Ini waktu yang sangat tepat. Oke, siap. Kamu udah pulang. Aku gak perlu mikir-mikir lagi deh. Iya, kamu gak perlu mikir apa-apa. Kamu cuma perlu ngelakuin, gak ada yang perlu ditunggu lagi. Bentar, aku lagi jalan pulang nih. Aku sekarang tahu aku harus kemana. Kemana? Aku akan pergi ke parkiran. Di situ gak akan ada mobil. Dan jam 9 aku pasti akan ditemukan. Oke, bagus. Jadi kamu kapan pulang ke rumah? 10 menit lagi. Itu baik ya, mungkin. Aku gak mau ngebunuh orang lain juga bersamaku. Kamu gak akan kan? Waktu mereka buka pintu, dia nggak akan tahu karena itu nggak berwarna dan itu nggak ada baunya. Mereka akan melihat generatornya dan mereka akan sadar kalau kamu lagi menghirup karbon monoksida. Jadi sebaiknya aku menyimpannya di belakang atau di depan? Di depan. Kamu cuma perlu nulisin karbon monoksida di secari kertas atau sesuatu lah. Kalau kamu takut. Aku juga berpikir begitu, tapi mungkin ada seseorang yang melihat. Ya kamu cuma perlu nunggu generatornya. Dan kamu akan pingsan dan seseorang akan tahu kalau kamu sedang keracunan karbon monoksida. Itu nggak keras kan? Nggak sih. Oke, bagus. Jadi kamu mau ngelakuin itu sekarang? Aku di rumah. Oke. Kenapa? Aku nggak tahu, aku stres. Kamu baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Kamu cuma perlu ngelakuin hal itu. Kamu jangan berpikir terlalu banyak. Oke. Aku percaya kamu. Kamu ngehapus chatnya? Iya, tapi kamu akan terus ngechat aku? Iya, aku akan ngechat kamu sampai generatornya nyala. Bentar, aku mau beliin adik aku ice cream. Jadi kamu akan ngelakuin hal itu waktu kamu balik? Iya, aku akan kok. Oke. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu banget kok. Kamu lagi apa? Nggak ngapa-ngapain, aku cuma lagi istirahat. Oke, haha, aku terlalu menunda-nunda. Iya, aku tahu. Kamu udah pulang? Udah. Ya udah, ini waktunya. Oh iya, ini waktunya. Jadi kamu mau ngelakuin hal itu? Aku cuma nggak tahu cara ninggalin mereka. Bilang aja kamu mau ke store atau apa gitu. Aku cuma mau mereka tahu, aku sayang mereka. Mereka udah pasti tahu itu. Kamu terlalu banyak berpikir. Iya, aku tahu. Aku terlalu banyak berpikir. Aku terlalu banyak berpikir akhir-akhir ini. Iya, aku tahu. Kamu cuma perlu ngelakuin hal itu. Jadi kamu mau ngelakuin itu sekarang? Bentar, aku belum pergi. Haha. Kenapa? Oke, aku pergi sekarang. Oke, kamu pasti bisa. Nyemangatin bukannya yang bener, malah nyemangatin begini. Aku hampir sampai. Oke. Tolong jawab aku. Aku takut. Apakah kamu baik-baik saja? Aku sayang kamu. Tolong jawab. Oke. Kesel juga bacanya. Kayaknya kamu udah ngelakuin hal itu. Udah deh. Gimana menurut kalian? Aku sih kesel. Oh iya, aku juga sempat nyari tahu. Ternyata di chatnya juga dia ngomong. Dia udah tahu mau matinya sampai 5-10 menit. Buset. Berarti emang niat kali ya buat ngelakuin hal itu. Ih. Akhirnya tanggal 14 Juli Conrad ditemukan sudah meninggal dunia di parkiran itu dan polisi pun mulai melaporkan. Polisi tuh menemukan si Conrad telah meninggal dunia dan dia cuma menyangkanya si Conrad itu meninggal karena keracunan karbon monoksida. Dia nggak tahu dalang dibalik kematian si Conrad itu ada si Carter. Nah, kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan ibunya si Conrad adalah sepanjang musim panas, si Carter ini ngechatin mamahnya si Conrad itu, yaitu Lynn. Udah gitu, dia juga meminta sebagian dari abu milik si Conrad kepada adiknya, yaitu Kemedin. Dan si Carter ini pun terus berusaha untuk menghibur si Lynn dan mengatakan kalau si Conrad ini sangat mencintai ibunya dan ibunya tidak perlu merasa bersalah. Setelah beberapa lama, akhirnya pada bulan Agustus terjadilah sesuatu yang janggal. Si Carter ini ngechat ibunya dengan tulisan seperti ini.
Anda sudah melakukan hal yang terbaik, aku juga sudah melakukan hal yang terbaik, jadi kita nggak perlu merasa bersalah. Nah, si ibu ini curiga, dia kaget, dia ngasih pesan ini kepada detektif yang menangani kematian si Conrad. Si Lynn tuh curiga karena si Carter tuh seakan-akan udah tahu kalau si Conrad ini mau bunuh diri. Sedangkan kalau misalkan si Carter tahu Conrad mau bunuh diri, kenapa dia nggak nelfon 911 aja untuk ngebantunya gitu loh. Makanya dia ngasihin pesan ini ke si detektifnya. Akhirnya si detektif ini tuh mendatangi Carter dan ngecek HP-nya. Terbukalah rahasia dari si Carter yang selama ini disembunyikannya. Ternyata Carter adalah dalang dibalik kematian si Conrad. Akhirnya pengadilan pun dimulai dan dia divonis untuk menjalani 2 tahun penjara. Namun karena perilaku baiknya, dia keluar dalam waktu 15 bulan. Udah gitu dia dalam masa percobaan selama 5 tahun. Setelah kejadian ini, ayahnya itu mengenang si Conrad dengan cara dia mengikuti maraton. Karena waktu meninggal dunia, si Conrad itu menggunakan baju tentang maraton. Terus di pengadilan ternyata ibunya Michelle Carter, yaitu Gail dan David, mereka tuh nggak setuju kalau anaknya dituduh sebagai dalang di balik ini. Dia tuh masih kekeh kalau misalkan Michelle itu sebenarnya sudah membantu si Conrad. Gimana menurut kalian? Apakah benar? Kalau kalian mau tahu lebih detail tentang ceritanya, kalian bisa nonton If Words Could Kill yang ditayangkan tahun 2018. Ini tuh menceritakan kisah dari si Conrad dan Michelle Carter ini gitu. Jadi aku mohon banget kalau misalkan kalian lagi ada yang merasa depresi atau kalian lagi sedih, kalian bisa tulis di komen bawah supaya kita bisa discuss. Atau kalian juga bisa DM aku di Instagram Sharon Adeline. Atau enggak kalian juga bisa curhat ke teman-teman atau saudara-saudara kalian supaya kalian terbebas dari hal-hal seperti ini. Aku sih berharap supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi. Semoga semakin diminimkan dan kita semakin dikuatkan gitu. Kalau misalkan kalian baru di channel ini, please subscribe dan tekan lonceng. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, please dukung aku dengan cara kasih like dan komen di bawah ya. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Dadah, see you on another video, Bip.